Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Ngambek. Ferrado mengangguk dan tersenyum. Supaya tak ada keraguan di hati Sony, Ferrado paham Yaya seperti itu karena bawaan hamilnya, bukan karena keinginannya sendiri. Sepulang dari kantin, Sony kembali mengantar Yaya ke ruang kerja Ferrado. "Kak, jangan nikah-nikah dulu ya, tunggu aku," kata Yaya tersenyum sangat manis. "Oke," kata Sony tersenyum meratap Yaya. "Oke, gue punya mantu kayak lo," kata Ferrado tiba-tiba sewot. "Gak denger loh, dia bilang suruh gue jangan nikah-nikah dulu. Dia minta gue tunggu dia," kata Sony tersenyum senang. Sedangkan Yaya, dia sedang duduk di sofa dan memakan makanan yang dia beli, tanpa peduli akan Ferrado dan Sony yang tengah berbicara di meja kerja. Entah Yaya sudah lupa atau tidak kata-kata yang dia bilang tadi kepada Sony. Ingat, lo itu udah tua, masa mau nunggu anak gue lahir dulu? Terus dia besar sampai setidaknya umurnya 20 tahun. Sekarang umur lo berapa? Kata Ferrado bertanya. "Baru 27 tahun, masih muda kan?" kata Sony kepedean. "Iya, lo itu masih muda sekarang, tapi kalau 20 tahun lagi, lo pikir umur lo berapa?" kata Ferrado geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa sahabatnya itu rela menunggu anaknya yang belum lahir untuk dia nikahi? Dan yang paling gila bahkan mereka belum tahu jenis kelamin anak Ferrado. Gimana kalau anaknya laki-laki? "Yah, kok lama banget, Fer? Kalau nunggu 20 tahun, umur gue udah 47 tahun dong. Mana mau dia sama gue?" kata Sony memelas. "Lagian, lo itu gila ya? Masa mau nungguin anak gue buat lo nikahin? Kayak gak ada wanita lain aja," kata Ferrado meremehkan Sony. "Suka-suka gue, dan gue bakalan tetap nunggu anak lo. Dan soal umur, banyak kok pasangan yang beda umur tapi masih bisa bersama. Satu lagi, gue bakalan perawatan biar gue tetap awet muda, sampai anak lo pangling nanti tiap kali lihat gue," kata Sony membuat Ferrado berkidik ngeri. "Gimana kalau anak gue laki-laki?" kata Ferrado terkekeh keras. "Enggak, gue yakin anak lo perempuan," kata Sony dan membisikkan sesuatu di telinga Fernando. "Dah, calon besan," kata Sony lalu pergi dengan senyuman berkahnya. Ferrado melempari Sony dengan pulpen. Sepertinya sahabatnya itu udah rada-rada gila. Setelah kepergian Sony, Ferrado menatap Yaya yang tengah makan steak di sofa. Aneh, kenapa Yaya seperti melupakannya? "Sayang," kata Ferrado memanggil Yaya. Yaya mendekat sambil membawa kantong berisi steak yang dia beli. "Bi, udah selesai kerja," kata Yaya yang sudah duduk di pangkuan Ferrado dan bersandar manja di dadanya. "Belum sayang, kamu bosan," kata Ferrado mengelus kepala Yaya. "Enggak, Yaya cuma nanya," kata Yaya kembali memakan steaknya. "Yaya, kenapa nggak kasih Bi? Bi juga mau," kata Ferrado meminta. Yaya lupa." Yaya menyuapi Ferrado steak rasa jagung bakar. "Enak gak Bi?" kata Yaya beratap Ferrado. "Enak," kata Ferrado makan dengan lahap. Yaya membersihkan tangan dan mulutnya dari sisa makan ke toilet yang ada di ruang kerja Ferrado. Melihat Ferrado yang makan snack sambil bekerja membuat hati Yaya berbunga-bunga seketika. Yaya langsung masuk ke pelukan hangat suaminya. Ternyata suami Yaya yang paling ganteng dari semua orang yang Yaya lihat hari ini, kata Yaya memegang wajah Ferrado. Membuat Ferrado meratap manik mata Yaya yang tengah meratap intens wajahnya dengan penuh kekaguman dan rasa cinta yang menyala-nyala. Ya, Ferrado bisa melihat itu langsung dari mata istrinya. "Kenapa? Kamu lagi gombal ya?" kata Ferrado pangling. "Enggak, Yaya serius. Bi tambah lama tambah ganteng." Mendengar kata-kata Yaya membuat Ferrado tersenyum begitu lebar. "Ih, Bi ganteng banget, apalagi kalau senyum," kata Yaya kelepak-kelepak melihat senyum Fernando. "Hei, Dedek, kau apakah lagi istriku?" kata Ferrado berduduk, lalu berbisik di depan perut Yaya. "Bih, bilang apa sama Dedek?" kata Yaya bertanya karena dia sama sekali tak mendengar ucapan suaminya. Karena dia berbisik tapi hanya satu kata yang bisa Yaya dengar, yaitu Dedek. "Kepo," kata Ferrado menarik hidung Yaya. "Ih, cepat kasih tahu, Bih," kata Yaya penasaran. "Tanya aja sama Dedek kalau udah lahir," kata Ferrado terkekeh membuat Yaya geram.
Yaya benar-benar menggigit bibir bawah Ferrado membuat Ferrado meringis menahan sakit. Kamu tega banget sih sayang, kata Ferrado pura-pura sedih dan menyentuh bibirnya yang digigit Yaya. Rasakan, kata Yaya tersenyum penuh kemenangan. Yaya hanya menggigit bibir bawah Ferrado pelan, namun masih meninggalkan bekas. Dasar jahat, kata Ferrado merajuk. Jangan marah dong sayangku, kata Yaya mengecup berkali-kali pipi Ferrado. Namun Ferrado tetap diam. Yaya sudah lelah membujuk Ferrado agar mau bicara lagi padanya. Yaya tersenyum jahil dan berbisik di telinga Ferrado. Kalau masih ngambek lagi, gak bakalan Yaya kasih jatah, kata Yaya tersenyum jahat. Enak aja gak ngasih, kata Ferrado tiba-tiba. Makanya jangan ngambek lagi dong, kata Yaya mengecup berkali-kali pipi Ferrado. Kalau pipi plastik udah sobek dari tadi sayang, kata Ferrado terkekeh melihat Yaya yang terus mengecupnya tanpa henti. Kalau pipi plastik, udah Yaya bakar, kata Yaya jahat. Kenapa kamu bakar? Kata Ferrado terkejut. Biar apinya tambah besar. Kata Yaya tertawa keras melihat ekspresi terkejut Ferrado. Ferrado mencubit pipi Yaya yang terus tertawa. Sekarang udah tambah semua ya. Tambah apa? Kata Yaya bertanya. Tambah nakal, tambah centil, tambah jahil, dan tambah jelek, kata Ferrado jahat. Biarin daripada tambah tua, kata Yaya mencibir. Ini mulut udah kayak remplong, gak ada berhenti-berhentinya, dan ngomong sesukanya aja, kata Ferrado langsung bibir Yaya setelah bicara. Sakit, Ferrado menggigit bibir Yaya membuat Yaya meringis. Itu hukuman karena udah berani ngatain suami sendiri, kata Ferrado tersenyum penuh kemenangan. Yaya mengerucutkan bibirnya mendengar ocehan Ferrado. Mau digigit lagi, kata Ferrado mengancam. Yaya langsung menormalkan bentuk bibirnya agar tak digigit Ferrado lagi. Pembicaraan mereka terhenti karena HP Ferrado berbunyi. Saat Ferrado sudah selesai teleponan, Ferrado menatap Yaya di pangkuannya yang sudah mengantuk bahkan hampir tertidur. Sayang, Bi harus meeting 10 menit lagi, kata Ferrado memberitahu Yaya. Yaya mengangguk. Kamu tidur di kamar aja ya, kata Ferrado mengangkat Yaya. Emang di sini ada kamar, Pi? Ada sayang, kata Ferrado membawa Yaya menuju kamar di dalam ruangannya. Ferrado menidurkan dan menyelimuti Yaya. Tidurlah, Pi mau pergi meeting, kata Ferrado berjongkok di dekat ranjang lalu mengelus dan mengecup kening Yaya. Yaya mengangguk. Beberapa saat kemudian mata Yaya tertutup. Tidur yang nyenyak sayangku, kata Ferrado pergi untuk meeting. 1 jam setelahnya, Yaya bangun dan saat Yaya membuka mata rasanya dia sangat asing dengan ruangan ini. Yaya mencoba mengingat dan Yaya baru ingat. Ini adalah kamar di ruang kerja suaminya. Yaya beratap intens setiap sudut kamar di ruangan kamar suaminya. Awalnya Yaya tersenyum, dia suka sekali melihat interior di dalam kamar itu. Tapi tiba-tiba Yaya begitu marah, bahkan dia sampai meremas spray hanya untuk menahan amarahnya. Yaya begitu benci bahkan jijik melihat kamar ini. Sekarang Yaya tahu kenapa kamar ini dibuat di ruang kerja suaminya. Yaya membayangkan Ferrado sedang di kamar ini, di ranjang ini dan memakai selimut ini dengan wanita. Yaya mulai menangis terisak-isak. Ferrado datang setelah selesai meeting. Dia langsung menuju kamar di dalam ruangan kerjanya. Sayang, kenapa nangis? Kata Ferrado merasa bersalah telah meninggalkan istrinya terlalu lama. Kamu kenapa? Kata Ferrado duduk di tepi ranjang. Tapi Yaya sama sekali tidak mau disentuh olehnya. Kenapa, Kata Ferrado bertanya. Yaya memukul Ferrado bertubi-tubi. Ferrado mencoba menghindar dari pukulan Yaya. Yaya benci sama Bi. Kata Yaya terus memukul Ferrado dengan bantal, bahkan Yaya tak membiarkan Ferrado bicara sama sekali. Dia terus memukul bahkan Ferrado sudah tak sanggup menghindar. Ferrado sudah tidur terlentang di atas ranjang dan Yaya masih saja memukulnya. Ferrado meraih Yaya ke arahnya, sehingga Yaya menindih Ferrado. Bahkan saat Yaya sudah menindih Ferrado, dia masih saja memukul Ferrado. Akhirnya Ferrado berbalik, sekarang dia yang menindih Yaya dan memegang kedua tangan Yaya di atas kepala Yaya. Sayang, kamu kenapa? Kata Ferrado ngos-ngosan, karena lelah menghindar dari Yaya yang terus memukulnya. Yaya benci sama Bi, Yaya benci. Kenapa Bi bawa Yaya ke kamar menjijikan ini?
kata Yaya meronta-ronta minta dilepas. Ferrado menatap dalam-dalam menikmati istrinya yang tengah menangis itu. Sekarang Ferrado paham kenapa istrinya menangis dan memukulnya tiba-tiba. Ferrado tersenyum dan mengecup pipi Yaya. Tak hanya mengecup, dia bahkan menggigit dan menghisap pipi Yaya. Sehingga pipi Yaya memerah bekas ciuman Ferrado. Dia sangat gemas sekali dengan istrinya yang begitu cemburuan dan posesif akhir-akhir ini. Lepas, kata Yaya memohon karena Ferrado tak hanya menindihnya, tapi juga mengunci tubuh Yaya dan tak membiarkan Yaya bergerak. Apalagi yang dipikirkan otak kecil ini, sehingga kau memukulku bertubi-tubi, kata Ferrado terkekeh. Yaya benci lihat Pi, Yaya mau pergi, Yaya jijik tidur di ranjang ini, kata Yaya menatap Ferrado benci dengan rasa marah yang menyala-nyala. Ferrado melepaskan kedua tangan Yaya, lalu memeluk Yaya dengan begitu erat. Yaya nggak mau tidur di ranjang ini, Yaya jijik, kata Yaya meronta-ronta. Ferrado tidur terlentang di atas ranjang dan membawa Yaya ke atas tubuhnya. Sehingga sekarang Yaya tak lagi tidur di ranjang, tapi di atas tubuh Ferrado sepenuhnya. Udah, sekarang udah nggak tidur di ranjang lagi kan, kata Ferrado santai. Dia sangat menikmati ekspresi istrinya yang nyaris akan menelannya hidup-hidup. Ferrado tahu apa yang sedang Yaya pikirkan tentang kamar ini, ranjang ini, dan bahkan diri Ferrado sendiri. Ferrado mendekatkan mulutnya ke telinga Yaya dan berbisik, apakah kau sedang membayangkan suamimu ini dengan wanita di kamar ini dan di atas ranjang ini, kata Ferrado berbisik di telinga Yaya. Sambil tersenyum yang begitu menyebalkan di mata Yaya. Yaya menatap Ferrado sebelah mata. Melihat itu bukannya takut, Ferrado malah tertawa keras. Pi jahat, kata Yaya menatap Ferrado sedih, bahkan air matanya terus berjatuhan membuat Ferrado berhenti tertawa. Sekarang istrinya tidak hanya marah, tapi sudah sedih dan terlihat sendu. Hei, jangan nangis, kata Ferrado menghapus air mata Yaya. Semua itu gak seperti yang kamu pikirkan, kata Ferrado lembut dan mengecup kening Yaya. Dia mencoba menjelaskan. Kenapa Pi bawa ke... Ucap Yaya terpotong, karena Ferrado sudah menutup bibir Yaya dengan telunjuknya. Sekarang tatapi, Yaya menatap Ferrado begitu sendu. Kamu itu kenapa pikirannya selalu aja berlebihan? Pi bakalan kasih tahu Yaya satu hal. Kamu itu adalah wanita pertama yang tidur di kamar ini dan di atas ranjang ini. Yaya dengan cepat membantah ucapan Ferrado. Pi bohong, kata Yaya kembali menangis. Pi gak bohong, apa perlu Pi liatin CCTV di kamar ini, kata Ferrado yang sudah menggigit pelan telinga Yaya. Tapi apa? Tanya semua yang ingin kamu tanya. Pi akan jawab jujur, kata Ferrado tersenyum menatap Yaya. Beneran, Yaya wanita pertama yang tidur di sini, kata Yaya menatap Ferrado. Ferrado mengangguk. Terus wanita-wanita yang dulu Pi bawa buat kencan tidur di mana? Seketika mata Yaya melotot. Mikir apa lagi tuh? Kata Ferrado kembali menggigit pipi Yaya yang tadi dia gigit. Sakit, kata Yaya hampir menangis, tapi dia menangis bukan karena Ferrado menggigit pipinya, tapi karena Ferrado terus mempermainkan perasaannya. Sekarang Ferrado tahu apa yang dipikirkan Yaya. Pasti dia mengira bahwa Ferrado membawa wanita-wanita kejarnya dulu ke apartemen. Yaya gak mau pulang sama Pi lagi. Yaya mau pulang ke rumah Papa, kata Yaya menangis begitu sedih, bahkan sangat sendu. Bersambung.